Oke teman-teman, balik lagi di channel Elgas dengan saya Amar sebagai host. Pada video kali ini di tutorial Python, anggap saja teman sendiri yang ngajarin. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang perulangan, yang dimana ada for loop dan juga ada while loop. Dan pada kali ini kita akan masuk ke tentang tipe data koleksi, yang dimana ada list, tuple, set, dan dictionary. Oke, langsung saja kita mulai dari list. So, jadi apa sih list itu? List merupakan tipe data atau variabel yang menyimpan banyak data ya. Simpelnya seperti itu. Nah, adapun sifat-sifat dari list, yang pertama itu bersifat dinamis. Lalu dia bisa berisi tipe data apapun dan bersifat urut. Nah, dari sifat-sifat itu akan saya perlihatkan bagaimana list itu sebenarnya. Jadi gini, kita buat dulu file baru. Saya buat file baru nih, misal kalau kayak saya tipe data koleksi gitu ya. Kemudian kita buat list di sini, misal apa namanya, data diri, dimana dalam data diri ini akan menyimpan nama dan juga umur. Nah, oh ya, untuk membuat list kalian harus buat namanya dulu, nama variabelnya. Kemudian kalian diikuti dengan buka kurung ya untuk menambahkan value di dalamnya. Kalau sudah kalian buat kayak gini, kalian tuh bisa aja kayak untuk misal nge-print, kalian bisa print biasa aja, berarti manggil si variabel data dirinya. Nah, dia nanti menampilkan nilai dari si data diri itu ya, dimana dia dalam bentuk list. Nah, kemudian dari tiga sifat tadi itu kan salah satunya ada yang namanya dia bisa di dinamis gitu, bersifat dinamis. Nah, bersifat dinamis itu apa? Itu artinya kalau list itu berarti bisa diubah-ubah gitu isinya. Nih, kita bisa nambah gitu. Misal kita mau nambah dalam list kemudian diri dot misal kita pen buka kurung, kita tambahkan misalkan namanya ini pekerjaan, jadi mahasiswa gitu. Nah, ini kalau misalnya kita print si data diri, data diri ini kita jalankan. Nah, dia nambah ya. Jadi ada mahasiswa juga di sini. Nah, makanya dia bisa disebut kalau ini merupakan tipe data yang dinamis gitu. Kemudian apa lagi tadi? Dapat berisi tipe data apapun. Nah, ini contohnya. Jadi di sini kan awalnya dia string. Jadi di yang pertama ini dia value-nya string gitu ya, Amar gitu. Nah, kemudian untuk value list selanjutnya itu ada integer, dimana dia menyimpan umur saya gitu, 18. Nah, itu salah satu contoh sifat dari list, yaitu dapat berisi tipe data apapun gitu. Kemudian contoh selanjutnya itu ada bersifat urut. Nah, terurut ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau yang kalian perlu tahu, kalau list ini dia menggunakan indeks sebagai urutan untuk menyimpan nilainya gitu. Jadi kalian tahu kan kalau indeks itu dia dimulainya dari 0 dulu kan, kemudian seterusnya berapa gitu, 0, 1, bla bla bla. Nah, itu kalian kalau mau mengakses nilainya kalian bisa kayak gini. Kita misalnya langsung nge-print ya, print data diri gitu, data diri. Nah, kita bisa panggil indeksnya menggunakan kurung siku gitu. Misal kita mau panggil yang 0. Nah, berarti ini dia bakal ngambil list dari data diri dengan indeks ke 0. Kalau kita jalankan, dia bakal menampilkan nama saya gitu, Amar. Nah, kalau misalkan kita ganti 1, berarti dia bakal ngambil umur saya 18 gitu. Kalau dia ngambil 2, berarti dia ngambil yang nilai yang baru kita tambahkan tadi menggunakan fungsi append, yaitu mahasiswa gitu. Oke, jadi itu untuk sifat-sifatnya. Kemudian bagaimana dengan operasinya? Ada apa saja? Yang pertama ada append.
Ya, tadi sudah saya contohkan kalau append ini dia bisa nambahkan data gitu ke dalam list, namun dia ditambahnya di akhir. Lalu bagaimana jika ingin menambahnya di sembarang, misalkan mau nambah di 0 gitu atau menambah di tengah-tengah misal di 1, kita bisa gini guys. Kita gunakan namanya fungsi add. Sini ada contohnya. Sini bukan add tapi insert. Kita bisa menggunakan fungsi insert. Nah, misal ini kita hapus saja. Dan kita ini data diri insert. Nah, terus kita buka kurung, kemudian kita pilih dia mau insert dimasukkan ke indeks keberapa. Misalkan kita mau selipkan jadi indeks paling depan 0 gitu. Terus kita kasih sini nilainya, misal tadi kita mau masukin mahasiswa ya, mahasiswa. Dan kita print si data diri. Kalau kita lihat, nah dia paling depan ya. Kalau sebelumnya kan kita nambahkannya dia paling belakang tuh kalau pakai append. Tapi kalau misalnya pakai insert, kita bisa ngatur di mana indeks mana dia mau ditempatkan. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Ada remove. Nah, remove ini bisa buat menghapus elemen pertama yang cocok dengan nilai yang diberikan. Contohnya bagaimana misalnya? Jadi ada data tadi, misal kita sudah kita insert ya gitu. Terus kita mau menghapus lagi, misal di bawah data diri, remove. Ini kita mau remove misalkan nama saya deh, misal kita hapus Amar, berarti dia bakal menghapus Amar gitu. Oh lupa, harusnya di print lagi. Jadi kita print data diri. Nah, jadi di sini Amar hilang ya karena telah dihapus menggunakan fungsi remove tadi. Kita lihat ada operasi apa lagi, lalu ada pop. Nah, pop ini dia menghapus elemen terakhir atau bisa pakai elemen tertentu gitu. Nih, jadi kita bisa menggunakan fungsi pop juga untuk menghapus. Misal kita mau hapus di indeks ke-2. Indeks 2 berarti harusnya 18 ya. Kemudian kita print. Nah, yang umur saya tadi hilang ya, 18 karena dia dihapus. Tapi kalau misalkan kita lihat, kita bisa melihat si pop ini kan. Misal kita simpan hasilnya tuh di dalam A gitu, popnya. Terus kalau misalnya kita print si A, maka ya kelihatan tuh kalau nilai 18 tadi diambil ya. Nah ini diambil sama variabel A gitu. Jadi bedanya pop dengan remove ini, kalau remove dia menghapus secara keseluruhan, sedangkan kalau A ini masih tersisa di dalam memorinya gitu. Kalau misalnya pakai pop dia bakal tersisa memori masih ada gitu. Nah kita bisa mengakses tadi menggunakan list index nih. Itu yang kayak tadi ya. Kalau misalnya kita mau ngeprint ya, print, dan misalnya kita ini hapus dulu ini, lalu kita print ya. Kita ngeprint terus kita panggil dulu nama listnya. Jadi nama list data diri, kemudian kalian buka lagi kurung siku, lalu pilih indeks berapa yang mau di print, yang mau kita akses. Misal indeks 1, berarti harusnya yang tampil adalah nama saya. Oh error, kenapa? Salah. Ini harus pakai kurung biasa guys, bukan kurung. Nah, oke, kita jalankan. Nah, dia bakal menampilkan nama saya yaitu Amar. So, jadi itu untuk tentang list. Kemudian kita masuk ke tipe data selanjutnya. Ada apa? Ada tuple. Tuple ini merupakan tipe data kolektif juga. Dia menyimpan banyak nilai apa aja bisa, mau dia string atau integer. Nah, tapi bedanya kalau tuple ini dia tuh sifatnya konstan gitu, nggak bisa kalian ubah. Jadi cuma bisa kalian akses aja gitu. Nah, nih sifatnya tuh tadi yang nggak bisa diubah itu disebutnya immutable. Nah, lalu ada apa lagi?
Nah, ini yang tadi ya, dapat berisi tipe data apapun. Berarti dia bisa nyimpan berbagai tipe data di dalam tuple dan bisa di unpacking. Unpacking ini berarti dia cuma bisa kita lihat doang ya, kita akses nilainya. Ini contohnya menggunakan tuple index. Oke. Ini misalkan tadi kita komen aja, komen, lalu kita kasih di sini misal namanya tadi tentang list, ini list. Lalu di bawahnya kita buat lagi tentang tuple. Nah, tuple ini dia menggunakan kurung biasa ya. Kalau sebelumnya kan pakai kurung siku, itu kurung siku untuk list. Kali ini dia menggunakan kurung biasa yang lengkung gitu. Nah, kita buat misal yang apa ya? Identitas ini. Identitas. Nah, identitas ini kita punya misalkan yang nggak boleh ubah tuh ini nomor telepon, misal 08 12 salah satu 3 1. Bisa kita punya identitas misal umur deh, umur misalkan 18, kemudian misal nomor telepon gitu 012 panggil kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi misal kita tambahin apa ya, bisa diubah misal takdir gitu, hidup. Nah, dasar deh jangan hidup, kasih misalkan nama saya juga, nomor lagi. Nah, kemudian dia ini cuma bisa kita akses nilainya aja. Maka dari itu kalau misalkan kita coba ubah, misal kita menggunakan kayak tadi identitas, maksudnya modifikasi ini kita tambah atau kita ubah gitu ya. Misal identitas, terus kita tambahkan misal pakai insert deh, bisa insert append aja, append, kita buka kurung, kita kasih misalkan sini apa ya, mahasiswa gitu, mahasiswa. Nah, ini masih kita print identitas. Nah, dia bakal error ya, karena bisa kalian baca sini dia tidak punya atribut namanya append gitu. Dan juga itu karena si tuple ini nggak bisa ditambah atau sorry, maksud saya kalau tuple ini nggak bisa dimodifikasi gitu. Jadi dia cuma bisa diakses nilainya doang. Ini identitas. Nah, kita print aja, bisa print buka kurung, kita panggil namanya dulu identitas. Setelah itu kita buka kurung biasa, karena ini tuple ya, dia pakai kurung biasa yang kurung lengkung. Kita mau akses dia menggunakan indeks ya. Nah, print. Oh, dia salah. Dia harus pakai kurung situ. Identitas. Nah, ini kalau kita print, nah dia yang manggil 18 ya, dia ngambil umur saya itu 18. Jadi kesimpulannya kalau tuple ini dia cuma bisa diakses doang, untuk diambil nilainya doang, namun tidak bisa untuk diubah. Ini cocok kalau kalian mau ngisi nilai-nilai ya apa, nilai-nilai yang nggak perlu diubah gitu, yang nggak bakal bisa dimodifikasi. Dan juga saya lupa ngasih tahu kalau misalkan tuple ini tuh dia berurutan juga ya, sama kayak list. Jadi pakai indeks, makanya dia berurutan nih. Dia memakai indeks. Oke, kita komen aja lagi. Dan kita masuk ke data selanjutnya, the dictionary. Nah, jadi dictionary ini merupakan tipe data collection juga yang menyimpan banyak tipe data lain. Namun bedanya kalau dictionary ini dia menggunakan key dan value sebagai apa ya, nilai apa, key itu untuk menyimpan value-nya, atau key itu bisa dibilang jadi variabelnya untuk menyimpan si value itu. Jadi dia bukan menggunakan indeks. Maka dari itu bisa kita simpulkan kalau dictionary ini merupakan tipe data yang tidak berurutan ya. Nah, ini sifat-sifatnya tadi. Ada dia menggunakan key value, dia bukan menggunakan indeks, terus dia tidak terurut. Nah, terus juga key itu harus unik.
alias nggak boleh sama ya. Terus juga dia mutable, artinya bisa dimodifikasi. Oke, ada apa saja untuk operasinya? Kita lihat ada untuk mengakses nilai, menambah, dan menghapus. Langsung saja kita praktekkan. Kita tandain dulu operasinya bakal kita gunakan sebagai dictionary. Kita komen ya, dictionary. Kemudian kita buat misalkan tentang buku deh. Buku itu biasanya menyimpan key-nya tuh bisa nama ya, nama buku, misalkan nama. Kemudian untuk memasukkan nilainya ke dalam key nama ini kita menggunakan titik 2 ya. Kemudian kita tambahkan nilainya, misal kalau string berarti pakai petik 2 tetap. Misalkan nama bukunya Harry Potter. Kalau kalian mau misahkan, misal menambah lagi, kalian jangan lupa tambahkan tanda koma di ujung. Kemudian kalian bisa lanjut aja di enter atau mau di sebelahnya juga boleh. Nah, misalkan apa lagi ya? Tahun terbit ya, tahun terbit. Nah, tahun terbit ini berarti dia bakal menyimpan integer ya. Misalkan 99 gitu. Nah, terus bisa kita print, bisa kita lihat ya. Print si buku ya. Kalau kita jalankan, nah dia akan menampilkan key dan value. Dia bakal menampilkan key dan value yang ada di dalam dictionary ya. Jadi bakal menampilkan nama bukunya apa, Harry Potter, kemudian tahun terbitnya kapan, yaitu 1999. Nah, lalu bagaimana jika kita mau mengakses key tertentu gitu? Kita bisa memakai key ini. Kita panggil dulu buku, kemudian kita pakai kurung siku tetap, pakai kurung siku, kemudian kita tuliskan key-nya nama. Nah, ini kalau kita panggil, kalau kita jalankan, dia bakal menampilkan nama bukunya, yaitu Harry Potter. Kita memanggil variabel atau memanggil key yang ada di dalam variabel buku yang berupa tipe data dictionary ya, gitu. Selanjutnya, sini ada untuk menambah atau mengubah nilai. Caranya gimana? Kalian bisa kita buat kalau buku itu kita akses dulu nama dictionary-nya apa, kemudian kita panggil nama key-nya gitu. Key-nya kita panggil menggunakan kurung siku. Kita tulis ini, kita mengubah namanya. Nah, kemudian kita assign menggunakan sama dengan, lalu kita kasih value-nya tadi misal Prince of Persia. Nah, ini kalau misalkan kita print si buku, maka nama bukunya harusnya berubah. Yang awalnya tadi Harry Potter menjadi Prince of Persia. Nah, lalu ini juga bisa dipakai kalau kalian mau menambahkan key dan value baru. Misal tadi kan ini nama buku, kita mau menambahkan penulisnya deh, penulisnya Harry Potter tuh siapa? Kemarin misalkan penulisnya namanya Ghazali. Nah, kalau kita jalankan, maka dia akan menampilkan key yang baru juga tadi, semua key dan juga value-nya termasuk yang baru tadi udah kita tambahkan. Itu ada penulis dan key-nya itu dan value-nya itu Ghazali. Nah, kemudian kalau mau menghapus, kita bisa menggunakan del. Gunakan fungsi del. Contohnya gitu, bisa kita hapus, kemudian di depan sini kita buku lalu del buku, kemudian nama key-nya. Jadi key-nya sini yang kita mau hapus tadi kan kita mau hapus misal tahun terbit ya, tahun terbitnya kita mau hapus. Kalau kita jalankan, maka dia akan menghapus tahun terbit, jadi tampilnya cuma nama bukunya doang gitu. Oke, jadi itu untuk dictionary. Jadi kesimpulannya, dictionary ini merupakan tipe data yang tidak berurutan karena dia menggunakan key dan value, dan juga dia bisa menyimpan banyak data dan tentunya bisa dimodifikasi gitu. Nah, selanjutnya ada set. Set ini merupakan tipe data yang menyimpan banyak tipe data lainnya, namun bedanya dia tuh nggak bisa diakses, tapi dia cuma bisa diubah-ubah doang, dan juga tipe datanya tidak berurutan.
Kalau kalian mau lihat sifat-sifatnya tuh ini ya guys, ada dia tuh tidak berurut, kemudian tidak bisa diakses oleh indeks, dan ada elemen duplikat juga, namun dia bisa diubah. Nah, operasinya dia bisa menggunakan add, union, intersection. Kalau kalian familiar, ini union dan intersection bisa kalian temukan di himpunan ya. Nah, jadi kayak gini. Oke, misal kita langsung buat di sini, kita komen, kita tadi kasih, misalnya di sini kita buat set tadi ya, set, dan di bawahnya kita buat nama tipe data baru, nama variabel baru, misal buah atau keranjang buah deh, keranjang buah, keranjang yang dimana dia awalnya tuh punya ini ya, misal punya buah anggur loh. Terus kita mau nambah di dalamnya tuh ada buah durian, maka kita bisa pakai fungsi add tadi ya. Jadi di keranjang dot add, lalu kita masukin tipe data string nama buah gitu kan, tadi itu nama durian. Terus kita print keranjang. Nah, dia bakal nampilkan durian dan anggur. Nah, kalian nyadar nggak kalau nambahnya itu bukan lewat belakang, tapi dia dari depan. Dan kalau misalnya kita tambah lagi nih, misalnya kita punya buah apa lagi ya? Buah jeruk. Kemudian setelah jeruk kita tambahkan, misal ada buah apel. Nah, ini kalau kita tambahkan, nah itu juga nyelip di akhir ya. Itulah kenapa dari tadi di sifatnya itu dia disebut kalau data ini tidak berurutan, makanya dia masuknya tuh random ya, bisa depan belakang gitu. Itu kayaknya bisa tengah juga kalau misalnya kita jalankan lagi. Nah, dia bisa di tengah-tengah tadi ya. Kalau tadi awalnya depan, belakang, kemudian tiba-tiba di tengah tuh si durian. Itulah kenapa kalau si set ini disebut sebagai tipe data yang tidak berurutan gitu. Nah, selanjutnya operasi untuk menggabungkan dua set. Nah, ini kayak mirip dengan himpunan gitu. Jadi kita sudah punya dua set ya. Kita punya set pertama itu ada buah, kemudian ada keranjang gitu. Nah, selanjutnya kalau kita mau menggabungkan kan kita bisa pakai union tuh. Berarti kita buat dulu variabel baru yang bakal menyimpan hasil gabungan dari buah sama keranjang. Ini pertama kita panggil dulu set pertama gitu, si buah. Lalu dot add lagi union. Udah union, kemudian buka kurung, kita menggabungkan si keranjang dengan buah. Terus kalau misalnya kita print si gabungan, dia akan menghasilkan gabungan antara dua set tadi, sehingga gabung ini menjadi variabel yang menyimpan merupakan gabung menjadi set, sebuah tipe data set yang menyimpan gabungan dari buah sama keranjang. Nah, dia bakal masukin si jeruk, anggur, dan apel. Nah, itu tadi random ya, makanya dia dibilang juga data yang tidak terurut gitu, atau tipe data yang tidak berurutan. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan salah satu kalau mau nambahin data yang sama doang, tipe data menambah nilai yang sama doang. Semisal di keranjang ini kita udah punya anggur. Terus kita punya anggur, kemudian kita punya durian. Ini lupa string durian, dan juga dia punya mangga. Nah, lalu kita kita intersection, ambil dua elemen yang sama tadi ya ke dalam sini. Misal ini irisan ya, pada saat irisan namanya. Kemudian ini kita ubah juga untuk di print nama variabelnya irisan. Jadi irisan ini bakal menyimpan nama buah yang sama aja di antara buah sama keranjang. So kalau kita buah intersection, buka kurung, keranjang gitu, lalu kita print si irisan ini, maka dia hanya menampilkan si anggur aja, karena
anggur doang yang sama dari kedua set tersebut. Oke. Baik, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.